Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-62. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata beliau, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish. Ja'at datang Fatimah tu siapa? Fatimah bintu Abi Hubaish datang ila Nabi kepada kanjeng Nabi Muhammad. Faqalat, maka berkata ya Fatimah bintu Abi Hubaish, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya aku imratun, ialah wanita ustahadhu, yang istihadah. Fala athur, maka tidak suci aku. Afa ad'u as-salata. Ad'u ini fi'il mudhari' ya. Afa ad'u, apakah aku akan meninggalkan, apakah kamu meninggalkan aku as-salata pada salat? Qala, maka berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Innama dzalik, sesungguhnya itu irkun, ialah peluh, katanya peluh yang panas, irkun peluh. Walaysa bihaidin, bukan haid, dan laisa tidak ada itu ya, yaitu yang itu bihaidin ialah haid. Fa idza aqbalat, maka ketika datang haidatuki, apa haidmu, fada'i, maka meninggalkanlah engkau as-salata pada salat, jangan salat. Wa idza adbarat, ketika berpaling atau pergi ya haidatuk, faghsili, maka mandilah engkau. Faghsili, maka membasuhlah engkau, angki dari engkau, ad-dama, pada darah. Tsumma sholli, kemudian salatlah engkau. Jadi ini dalil diantaranya bahwa darah istihadah itu bukan darah haid, yang mana ketika orang istihadah tetap dihukumin suci, karena itu penyakit, dia wajib melaksanakan salat. Cuman caranya bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i ketika istihadah, oh Kak, ngerti nggak apa istihadah itu? Darah penyakit ya, bukan darah haid. Kalau darah haid kan, darah itu kan ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihah. Apa artinya? Darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat. Jadi sudah rutinitas ya, dia sehat, darah sehat. Nah, kalau ini istihadah itu biasanya, oke, saya nanya dulu, paling sedikitnya haid berapa hari? Paling sedikitnya 1 hari 1 malam ya, 20 jam. Biasanya berapa hari? Coba juga harus tahu cowok ya, soalnya cowok nanti mau nikah, takutnya istrinya nggak ngerti, cowok ya suaminya harus ngajarin ya. Biasanya berapa hari? 6-7 hari. Paling banyak? Kalau lebih 15 hari masih ada darah istihadah. Nah, istihadah itulah yang kata, yaitu termasuk orang ketika istihadah itu bukan kotor, masih dia dianggap suci. Artinya dia tetap wajib melaksanakan sholat. Terus caranya gimana? Caranya dia masuk kepada istilah fikih itu ialah orang daimil hadas. Apa daimil hadas? Hadas dulu, nggak pernah bersih, orang hadas terus. Nah, untuk daimil hadas ini cara wudunya ialah dia menunggu masuk waktu dulu. Jadi begitu adzan masuk waktu zuhur, misalnya atau asar, apa saja masuk waktu Allahu Akbar, langsung pergi ke kamar mandi, dibersihkan, lalu dipasang dibalut, terus segera wudu langsung sholat. Itu caranya ketika kalian
mendapati istihadah, apa darah penyakit. Sama dengan kalau cowok punya penyakit beser, tahu beser nggak? Keluar kencing mulu tuh. Pokoknya keluar terus nggak bisa. Nah caranya gimana? Nah nanti itu kalau mau sholat nunggu masuk waktu dulu. Setelah masuk waktu kamu langsung pergi kamar mandi, bersihkan, kasih pembalut. Ya apalah sekali, bukan pembalut apa saja ya. Pepes. Ya intinya seperti itu, langsung kamu sholat. Nah itu namanya daimil hadas ya. Jadi orang yang daimil hadas ini wudunya setiap mau sholat wudu lagi. Kalau enggak daimil hadas kan enggak. Kalau kita misalnya bukan daimil hadas, sekarang wudu, sampai besok enggak usah wudu enggak apa-apa, yang penting enggak batal ya. Yang tidur semalam gitu ya. Karena yang batalkan wudu kemarin apa diantaranya diterangkan ya. Yang penting enggak batal wudu, maka sekalipun sehari semalam enggak usah kalau kita yang normal. Tapi bagi daimil hadas, orang yang terlalu hadas, istihadah misalnya kalau perempuan, maka dia wudunya setiap sholat. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah, hadis yang ke-64. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Oh, ada lagi. Oh iya. Wan Ali, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, berkata, kuntu rajulan madzaan fa'amartu al-Miqdad ayas ala nabiyya fas'alahu faqala fil wudu. Gitu ya bacanya. Muttafaqun alaihi wa lafdhul Bukhari. Kuntu rajulan, ada aku, rajulan ialah seorang laki-laki, maddaan, yang selalu keluar air madi, banyak madinya, keluar air madi terus. Aku ini laki-laki yang banyak keluar madi. Jadi fa'amartu, maka menyuruh aku, kata Ali bin Abi Thalib, al-Miqdad, pada Miqdad, ayas ala Nabi, untuk bertanya, ya Miqdad, an Nabi, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'alahu, maka bertanya ya Miqdad hu, kepada kanjeng Nabi. Faqala, maka berkata Nabi, apa bacanya nih? Fihil wudu. Ya, bagi dia al-wudu, berwudu. Jadi rajulan nanya ke Sayyidina Ali, ya, ketemu Sayyidina Ali, bilang, ya, akhirnya Sayyidina Ali mau nanya hukum bahwa ada laki-laki yang sering keluar madi, apakah ini hadas besar gitu, orang yang harus mandi gitu kan ya. Tapi Sayyidina Ali nggak nanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali kan mantunya ya. Ya, kan malu kan. Kan tiba-tiba putrinya Rasulullah kan dinikah Sayyidina Ali kan itu ya. Masa mau nanya kepada apa ya, mertua masalah keluar madi gitu kan. Akhirnya nyuruh siapa? Nyuruh Miqdad ya. Miqdad nanya. Ada laki-laki itu, katanya dia sering keluar mandi, apakah harus mandi, apakah itu masuk hadas besar atau kecil gitu kan. Ternyata kata Rasulullah, dia hanya wudu saja. Artinya dia hanya batal wudu, enggak perlu mandi Artinya dia bukan hadas besar. Jadi yang hadas besar itu apa? Keluar air mani. Ya kalau orang bahaya kalau tahu mati enggak? Tahu kamu mati apa mati? Yang keluar dari laki-laki itu, dari kemaluan itu ada mati, ada wadi, apa lagi? Mani. Apa lagi? Baul ya. Ya. Madi itu biasanya keluar ketika sahur memuncak, itu keluar madi. Itu hukumnya najis ya, dan wudunya batal. Tapi enggak perlu mandi besar. Lanjut hadis yang ke-64. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah
Anna Nabi sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata bukan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalah mencium ya Nabi ba'dha nisaihi pada sebagian istrinya Nabi. Tsumma kharaja kemudian keluar ya Nabi ila salati pergi salat. Walam yatawadda dan tidak berwudu ya Nabi. Kata Siti Aisyah, tapi ini yang mengeluarkan hadis Imam Ahmad, tapi kata Imam Bukhari ini hadis dhaif kata Imam Bukhari ya. Jadi kalau melihat hadis ini bahwa laki-laki itu suami menyentuh istrinya enggak batal ya. Tapi pendapat Imam Syafi'i tetap batal berdasarkan ayat awla mastumun nisa dalam Al-Qur'an surat apa itu? Al-Maidah 6 ya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum terus walam tajidu walam fatayammamu muslim. Awala lupa saya banyak pokoknya itu panjang tuh. Panjang Pak itu ayatnya tuh. Ayat 6 tuh. Siapa yang hafal Quran sini siapa? Yang hafal Quran? Apa? Ayo baca. Siapa yang hafal? Hah? Saya enggak hafal ayatnya. Saya hanya hafal awal mastumun nisa itu aja. Awal mastumun nisa. Jadi di sini kata saya dalam ayat ini makna daripada awal mastum itu ialah menyentuh ya. Jadi falizmal wudu min lamsi. Artinya menyentuh saja batal. Tapi ini pembahasannya panjang ya. Ada yang mengatakan lamas itu bukan menyentuh tapi jima gitu. Jadi kalau hanya menyentuh enggak batal, baru kalau jima. Nanti makanya di sini jadi perbedaan pendapat ulama. Tapi Imam Syafi'i mengikuti meyakini ini bermakna lamas bermakna apa? Bermakna menyentuh. Maka beliau memastikan mazhab Syafi'i ketika menyentuh wanita ialah batal. Wanita yang bukan mahram ya. Mahram apa? Mahram tak bukan mahram ta'bid. Mahram mesti ingat enggak? Mahram ada berapa mahram? Ada berapa mahram? 2. 1 mahram. 2. Apa artinya mahram ta'bid? Haram nikah selamanya. Wudunya bagaimana? Tidak batal. Kalau mahram ghairu ta'bid untuk dinikahi, contohnya siapa? Ipar. Ya. Itu wudunya bagaimana? Batal. Jadi kalau mahram ghairu ta'bid wudunya batal. Yang enggak batal mahram ta'bid ya, selamanya jadi mahram haram nikah. Termasuk ibu tiri, mertua. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi hadis ini kata cuman kalau sebagian ahlul bait Rasulullah mengikuti pendapat ini, memegang pendapat ini yaitu tidak batal menyentuh istrinya seperti itu. Kita berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i batal ya. Menyentuh bukan mahram ta'bid. Hadis yang ke berapa sekarang? 65. An Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza wajada apabila menemui atau mendapatkan ahadukum salah satu di antara kalian, siapa salah satu di antara kalian, fi batnihi di perutnya ahad syai'an pada sesuatu, faskala dan ragu ya ahad alaih atas syai'
Akhraja minhu syai'an amla, akhraja apakah keluar minhu dari batan. Apa batan? Perut. Akhraja apakah keluar minhu dari batan syai'un apa sesuatu amla atau tidak keluar. Fala yakhrujanna, maka janganlah keluar ya ahadukum minal masjid, dari masjid, hatta yasma, hingga mendengar ya ahad sautan pada suara, au yajida atau menemukan ya ahad rihan pada bau. Akhrajahu Muslim, menggunakan kepada artinya dari Muslim, jadi ada di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, jadi dari Abu Hurairah ya, Rasul berkata, ketika kalian menemukan dalam perutnya sesuatu yang meragukan, kayaknya keluar kentut atau tidak gitu ya, entah berbunyi itu apa ya perutnya itu, nah, lalu kamu ragu, jangan-jangan saya kentut gitu kan ya, meragukan, maka kata Rasul jangan keluar, karena itu hanya ragu, artinya sampai yakin betul keluar suara atau bau. Artinya keraguan itu tidak menghilangkan hukum asal ya. Hukum asalnya kan kamu nggak batal ya, kan nggak kentut ya. Cuman hanya ragu karena ada apa misalnya. Nah itu jangan. Jadi kalau belum yakin, belum betul-betul nyata kamu dengar suara tut misalnya nih, atau tiba-tiba bau, nggak perlu. Artinya wudunya tidak batal. Nggak perlu keluar dari masjid. Ya. Bukan hanya di masjid, yang jelas wudunya tidak batal. Juga ada hadis lain mengatakan bahwa setan itu juga mengganggu di area tubuh ini juga setan itu. Apa? Kadang-kadang kayak ada perasaan seakan-akan kentut gitu ya. Itu memang ada gangguan setan seperti itu. Membikin was-was kita. Nah, kalau terjadi seperti itu maka tidak perlu kamu ragu, kecuali kalau jelas ada bau busuk atau apa saja, atau ada suara bunyi tut gitu namanya. Maka ketika tuh yakin kalau itu adalah sesuatu yang keluar dari perut, dan itu membatalkan wudu. Itu ngerti ya? Wa an talqih. Hadis yang ke 66. Wa an Talqi bin Ali radhiyallahu an qala rajulun, berkata siapa laki-laki, masastu dzakari, menyentuh aku dzakari pada dzakarku. Dzakari pada dzakarku, au qala, atau berkata ar-rajulu yamassu dzakarahu, atau berkata ya Sayyidina Ali, ar-rajulu seorang laki-laki, yamassu dzakarahu, menyentuh ya laki-laki dzakarahu pada dzakarnya, fi sholati, di salat, alaihi wudu, alaihi apakah ialah bagi dia rajul al-wudu, apakah dia wajib wudu gitu ya. Faqala Nabi maka berkata an-nabi, sebagai Nabi Muhammad, la, tidak, innama huwa bid'atun minka, innama huwa bid'atun minka, sungguhnya itu dia itu apa dzakar itu, bid'atun ialah sebagian, minka dari badanmu. Jadi kalau dilihat di sini mengatakan ketika menyentuh dzakar tidak batal wudu ya. Nah, ini juga panjang pembahasannya, tapi Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis lain. Ada juga hadis lain mengatakan ada di sini ya, An Busra ada ya? Ada ya? An Busra binti Safwan, ini yang dipegang oleh kalangan mazhab Syafi'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qala berkata, man massa dzakarahu falyatawadda. Man barang siapa orang massah yang menyentuh man dzakarahu pada dzakarnya, falyatawadda maka hendaklah berwudu man. Jadi yang dipakai oleh mazhab Syafi'i ini hadisnya ya, barang siapa menyentuh dzakar dengan telapak tangan. Mana telapak tangan? Nih, sesuatu yang bertemu ketika disatukan. Jadi kalau di luar enggak batal. Walaupun yang menyentuh batal menyentuh kerisnya itu ya, kalau telurnya enggak batal ya. Kemarin kamu hafalannya berapa hadis main? 3 apa 4? Apaan coba baca lagi coba. Saya mau dengar lagi. Yang sudah hafal. Pertama apa? Hah? Apa pertama? La tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi safima fa innaha lahum fid dunya ya wa lakum fil akhirah. Apa artinya? Jangan memakai jangan makan dari piring yang terbuat dari emas perak. Fa innaha lahum untuk mereka orang kafir di dunia, terus walakum untuk kalian di akhirat nanti. Itu jangan sampai hilang. Terus wajib hafal, nanti ada ujiannya nih, saya ujikan nanti ketika ujian hadis ini. 1 apa tadi? Apa itu siapa yang meriwayatkan hadis itu? Dan dari Hudzaifah dari Hudzaifah bin Yaman. Terus siapa yang menggunakan hadis itu? Muttafaqun alaih, berarti Syekhon ya. Oke, lanjut yang kedua, apa yang dihafal? Ayo. Jangan sampai lupa lagi. Hah? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurrul muhajjalin min athari wudu. Terus ghurratahu falyafal. Apa artinya? Datang pada hari kiamat dengan cahaya, bercahaya bekas wudu, maka yang mampu mempertahankan cahaya maka ya bagus. Dari siapa itu? Bu Hurairah ya. Harus hafal juga itu, gak boleh lupa. Apalagi Anas ya, kalau nggak salah. Anas bin Malik. Wa Anas ya, wa Anas. Rajulan fi qadamihi. An-nabiyyu. Rajulan wa fi qadamihi. Itu tufri. Lam yusbihul ma. Wa qala irji' fa ahsin wudu'aka. Itu apa itu? Pengertiannya di situ? Seseorang laki-laki ya seukuran kuku tidak terkena air wudu, maka harus memerintahkan kembali lagi suruh wudu yang sempurna yang baik. Itu menunjukkan apa teman? Menunjukkan bahwa meratakan air ke seluruh anggota wudu adalah hukumnya wajib. Kalau seukuran kuku saja sama Rasulullah suruh balik suruh wudu lagi, apalagi kalau sampai jauh. Ini kemarin ada komplain ya di sekolah sini ya. Orang tua komplain katanya santri bang nggak tahu wudunya. Dan saya sering melihat, bukan hanya komplain orang, ada santri nih di sini bahada saya. Jadi nggak tahu entah karena malas begini dia atau nggak tahu. Jadi lengan tangannya sama begini, hanya begini saja, langsung gini dia. Hei, saya ketemu saya kan, salah itu, langsung buka dia.
kayaknya dia tuh tahu hukumnya, cuman malas atau gimana, malas membuka gini. Siapa tuh? Santri baru tapi kemarin tuh. Bukan kemarin, sudah lama. Tapi di sini. Jadi dia ini apa enggak diajarin? Enggak mungkin kan, sudah kan semua kan diajarin kan ya sudah ya. Cuman ya gitu malas mungkinnya. Ini ada komplainan kemarin dari sekolah itu bahwa santri murid sini enggak tahu wudu katanya. Ya, jadi kalian sebagai santri yang sudah lama ya, sudah senior, harus ngasih contoh pada yang adik-adiknya itu ya. Jangan terburu-buru. Kenapa tadi? Kemarin saya katakan ada sebuah hadis apa? Wailun lil aqabi minan nar. Ada ya? Kemarin saya terangkan tuh. Ada sebuah hadis lagi. Wailun lil aqabi minan nar. Apa artinya? Ada suatu jurang di neraka, satu khusus siksaan bagi orang yang gara-gara apa tuh? Gara-gara tumit. Dia masuk neraka jurang itu gara-gara tumit. Apa maksudnya tumit? Ini ulama ada mengartikan, ada menafsirkan bahwa mungkin ketika wudhu tumitnya tidak kena air wudhu, jadi sehingga wudhunya nggak sah. Ada seperti itu pendapat ulama. Ada juga yang banyak ya, tapi yang jelas dengan hadis yang tadi itu saja ya. Man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusifuna faqala irji fa sinuduaka, itu sudah menunjukkan bahwa meratakan air ke seluruh anggota wudu adalah hukumnya wajib. Jangan terburu-buru kalau wudu ya. Kalau kamu wudunya enggak sah, sholatnya juga tidak sah, bahkan haram. Kalau kamu tahu enggak punya wudu kamu sholat, nanti pegang Quran juga haram. Oke, ada berapa perkara yang haram bagi orang yang tidak punya wudu? Yang haram bagi orang yang tidak punya wudu ada berapa? Ada berapa yang haram yang dilakukan oleh yang tidak punya wudu? Masa ini lupa semua? Ada berapa? Berapa? Ini Randy, berapa Randy? Ketika engkau punya wudu, kamu haram mengerjakan berapa hal yang haram? Sholat. Membaca enggak apa-apa kalau hanya membaca. Sholat, tawaf, apalagi megang membawa megang saja enggak boleh. Megang ya. Jadi sekalipun pakai sarung tangan kamu, kan ada penghalangnya Ustaz, ada sarung tangannya, tetap enggak boleh. Karena enggak punya wudu, kamu megang. Akhirnya saya enggak megang ya. Lalu pakai sarung tangan, itu tetap enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi membawa Al-Qur'an. Kalau yang haram bagi orang yang haid, sholat, tawaf. Urut aja dari tadi dulu. Sholat, tawaf, menyentuh Quran, membawa. Apalagi tambahin lagi sekarang. Membaca Quran, apalagi berdiam di apalagi. Apa? Hubungan suami istri, apalagi apalagi berpuasa. Yang puasa kalau lagi haid ya. Tapi nanti setelah suci diganti puasanya. Kalau sholatnya nggak usah diganti ya. Sekarang mana yang mau dihafalkan sekarang? Ayo sekarang ngapalkan yang ini, yang pendek. Terlalu ganas. Yang mana? Yang barusan dibaca. Yang hadis keberapa? Pokoknya yang kemarin dihafalkan nggak boleh hilang. Nanti ada ujiannya nanti. Tadi ke 64. Mana udah hilang dah. 68. Ayo ntar ada sisi tanya jawab juga ntar. Mana kamu yang qabla ba'dhu nisaihi ini? Oh ini terlalu pendek ini. Kamu tuh kalau sudah ngapalin cari yang pendek. Yang ini aja Ustaz, yang Busro. Yang Busro itu aja. Busro. Iya.
Oh ya, ini lebih pendek lagi nih. Wan Busroh binti Sofwan. Anar. Ya udah. Qala man massa dzakarahu falitawaddo. Ya udah. Yang penting wajib hafal, pokoknya ngaji hadis. Ngaji hadis wajib hafal hadis, sekalipun tidak semuanya. Sebulan hafal nggak boleh pulang pokoknya. Hadis yang ke-67. Ya. An Busrah